Satu hari di, akhir bulan Juni waktu itu, kepala saya sakit. Hari itu saya dianterin untuk periksa ke dokter syaraf dan alhamdulillah lolos semua tuh dari lobi rumah sakit, karena saya nggak panas sama sekali. Dan selama ini saya adalah orang yang cukup parno di antara teman-teman dan keluarga, saya pakai masker 2, saya pakai face shield lagi. Entah kenapa dokter syaraf itu cukup senior, dia minta sebelum scanning kepala, saya minta di-scan toraks dulu, CT scan toraks. Dan benar teman-teman, gambar bulet-bulet itu ternyata ada di paru-paru saya bagian bawah. Begitu saya bawa hasil, dia lihat di komputer dan langsung berdiri. Perawat dan dokternya langsung berdiri seolah-olah, eee, nggak welcome sekali saya datang untuk konsultasi gitu. Dan dijelaskan dengan caranya bahwa sebetulnya di paru-paru saya itu ada yang namanya GGO, potret yang menandakan peluang terinfeksi COVID gitu. Langsung kan tercengang antara kaget, mau nangis, sama freezing di saat itu, "Loh, ini saya mau periksa syaraf loh Dok, karena pusing, kenapa jadi begini?" Gitu. Tapi protokol di rumah sakit itu mengharuskan bahwa saya harus digiring lewat pintu belakang, masuk ke gedung yang khusus COVID. Merinding semua lah, jadi saya masih nggak terima nih, kenapa gitu ya, lalu sakit kepala, judulnya sakit kepala. Nah, udah dijelasin bahwa iya GGO ini adalah sebagai petunjuk yang cukup kuat bahwa terinfeksi COVID. Berkali-kali nanya seperti itu, akhirnya memang mesti ketemu dokter spesialis paru dan harus swab dulu. Saat daftar swab, mau bayar, dapat hasilnya kapan? 3 hari, ya nggak mau lah saya di situ 3 hari gitu ya dokter. Akhirnya kita batalin dan ini pelajaran banget teman-teman. Dengan sangat mudahnya saya batal untuk tes swab. Jadi saya mau pulang aja dan saya pulang bebas seperti orang yang nggak sakit gitu. Nah, di sini sebetulnya letak lubang-lubang bahwa banyak orang yang misalnya saya udah positif COVID atau saya OTG, keluar bebas gitu aja. Kasus lain, begitu tahu harganya, "Oh 2 juta lebih, ah saya nggak mau tes swab deh, ya udah cukup sampai di sini aja pemeriksaannya, lalu pulang." Itu memungkinkan. Jadi banyak orang yang, banyak banyak, probability kondisi di mana orang di luar sana akan bisa bebas meskipun sudah terdiagnosa COVID, karena nggak ditangkap gitu, nggak ditangkap kayak penjahat gitu kan, nggak diamanin. Ya saya bisa menularkan dengan mudahnya kan, ketemu siapapun, nempel-nempel macem-macem gitu, bergaul sama siapapun. Inilah bahayanya bahwa kenapa kita harus parno sama semua orang, tes swab juga cari yang 1 hari. Saat nunggu 1 hari itu deg-degannya minta ampun dan hasilnya negatif. Bikin saya lega lagi kan. Saya belum tahu bahwa certainty factor di PCR swab itu sekitar 67%. Berarti ada sekitar 30-an persen yang memungkinkan itu salah. Cuman selang 1-2 hari, badan saya sumeng-sumeng lagi gitu. Nah, tapi sakit kepalanya hilang. Terus kok nggak enak ya kayak gini, saya akhirnya dipaksa, "Udah deh di rumah siapa yang ngurus, ke rumah sakit aja, dirawat." Akhirnya saya masuk ke ruangan yang memang khusus untuk orang-orang demam, di-swab lagi dan akhirnya karena swabnya 2 kali negatif lagi, saya tetap bersyukur akhirnya saya boleh diopname di rumah sakit yang berbeda itu, diopname di ruang biasa. Saya opname 6 hari, dites lab banyak banget sampai diduga DBD, diduga tifus, diduga cikungunya, semuanya pokoknya dites, hasil darahnya. Tidak ada diagnosa yang confirm tentang COVID. Nah, udah 6 hari saya dibebasin. 6 hari saya dibebasin dan lagi-lagi saya keluyuran kali kedua tanpa saya tahu akhirnya bahwa semenjak awal saya ada COVID. Jadi saya menjadi OTG yang keliaran berbahaya lagi saat saya dibebaskan lagi dari rumah sakit. Setelah selang 1 hari, saya panas beneran. Masih belum COVID kan, belum tahu. Masuklah ke UGD. Saat masuk ke UGD,
dokternya minta semua pemeriksaan saya dari awal, yang mulai dari dokter syaraf, kemudian di opname, negatif-negatif PCR-nya. Dokter yang di UGD udah sangat gapenya, dia udah bilang, "Ini COVID meskipun negatif, nggak boleh keluar." Kali ini saya ketangkep kayak polisi. Dari UGD udah nggak boleh keluar kayak dulu. Jadi saya langsung dari UGD, tangan-tangan saya agak kuning, itu udah simptom yang berikutnya, saya dimasukin ambulans hanya untuk pindah dari gedung satu ke gedung 2. Dan disitulah cerita mulai, cerita jadi penderita COVID. Saat saya di opname hari itu, saya masih dalam kondisi PCR swab negatif. Tapi dokternya yakin bahwa saya COVID. Baru besoknya saya di-swab lagi dan ini swab ketiga, baru positif. Pasrah saya udah, mau gimana lagi gitu, udah nggak bisa deny lagi, 1 negatif, 2 negatif, 3 positif. Nah, dalam kondisi yang, eee, sangat mengagetkan itu, karena saya very confidence bahwa saya sehat-sehat aja, disitulah saya depresi yang tadi, story day itu. Saya depresi Mbak Tika, nggak terima beneran, teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Dan di dalam ruangan isolasi itu, sangat minim kontaknya dengan perawat. Memang begitu aturannya. Jadi dia hanya datang pas pada saat shift ganti, saya ditensi, diambil darah dan sebagainya. Semuanya harus dilakukan sendiri, berat banget. Di saat mentalnya saya down, saya harus menjalankan semua sendiri dengan keterbatasan itu diinfus. Dan sering sekali saya nangis. Sampai saya ingat 6 hari itu saya nangis, saya takut mati. Beneran, setiap kali saya merem, bayangan saya, aduh, COVID ujungnya mati. Gitu. Saya mau mencoba berdoa, mencoba berzikir, tapi yang kebayang adalah peristiwa pribadi saya sebelumnya di saat ayah saya meninggal. Saya juga baca zikir, baca doa yang sama. Jadi setiap kali mau zikir, ini kayaknya ujungnya mati, saya ngeri banget. Jadi saya nangis terus. Apakah saya harus sesadar ini untuk jalan menuju ke kematian? Jadi akhirnya pikirannya udah kacau, depresi gimana sih, udah nggak keruan deh. Mandi nggak ada yang bantuin, makan sendiri, obatnya Pak Dharma 12, yang aneh mati aja. Di kamar ada TV, ya ampun semua channel dalam negeri, luar negeri isinya COVID mati, begitu terus itu. Sampai akhirnya penuh sesak kepala saya, aduh ini gimana sih gitu ya. Nah, akhirnya saya udah mulai letih 6 hari teriak-teriak, 6 hari nggak terima, 6 hari nangis, 6 hari takut mati. Suatu hari saya tuh terbangun dengan kondisi sangat lemes dan perawat masuk. Terus dia bilang, "Ayo dong Bu, semangat dong." Perawat itu gendut. Saya akhirnya tanya, "Mbak, emang berapa pasiennya yang di sini yang sembuh?" "Ya ada juga yang sembuh." "Yang nggak sembuh?" "Ya ada sih Bu, udah Ibu semangat semangat sembuh." Terus udah tuh saya dielus-elus, dipijetin, "Aduh Mbak kok baik banget sih?" Gitu. "Iya Bu, Ibu tuh masih jauh lebih baik daripada pasien yang lain. Ibu napasnya biasa kan?" Ya saya tetap pakai ini ya, tetap pakai oksigen. Terjadilah obrolan saya dengan perawat itu sampai akhirnya saya tahu bahwa perawat itu adalah baru melahirkan 10 bulan. Kenapa dia gemuk sekali. Saya ngobrol yang humanis ke dia, "Aduh, 10 bulan, Mbak ninggalin bayi 10 bulan hanya untuk ngerawat saya dan pasien-pasien lain yang penuh resiko di sini." "Ya iya gimana saya ini emang pekerjaan saya Bu," dia bilang gitu. Aduh terima kasih banyak, saya mulai agak jatuh hati saya ya dengan perawat itu. Terima kasih banyak dan saya bersyukur. Ganti perawat lain, saya tanya lagi, rumahnya jauh banget, setiap hari dia naik angkot hanya untuk ngerawat saya. Ganti lagi perawat lain, dia punya anak masih 3 tahun dan dia menanti anak itu setelah 11 tahun pernikahan. Jadi sebegitu banyak problematika kehidupan yang saya dapati dengan saya ngobrol. Orang HR ya interview terus ya.
Jadi satu persatu, kondisi keluarganya dia, pribadinya dia, saya benar-benar ngerasa beruntung, bersyukur bahwa saya masih jauh lebih baik meskipun saya sakit, mereka berjuangnya jauh kayaknya lebih berat dari saya. Naik angkot yang kalau shift malam itu jam 8 sampai di rumah sakit, dia harus kerja jam 10 sampai dengan pagi, belum lagi nanti yang shift pagi seperti apa. Aduh, banyak sekali ceritanya. Jadi di pagi itu setelah saya ngobrol dengan 2 3 shift, saya mulai merenung. Saya akhirnya muncul rasa syukur itu dan itu menenangkan saya banget Mbak Tika, nggak tahu kenapa. This is my turning point, akhirnya saya bisa mendapati bahwa teriak-teriakan saya, ketidakterimaan kondisi, why me sama Tuhan, kemudian, takut mati masih ada sih sampai hari ini, takut masih ada, itu mulai berkurang dengan semakin bersyukurnya saya gitu. Ya udah TV-nya saya matiin, saya nyetel Spotify, kesukaan saya lagu-lagu disko tahun 80, terus saya nyanyi-nyanyi sekenanya, saya mau menghibur diri saya, mumpung belum mati, saya mau senang-senang gitu. Dan akhirnya saya jadi nafsu makan saya membaik, kemudian, segala sesuatunya semakin lama gradually semakin membaik, saya mandi sendiri, nerimo aja udah, nerimo bahasa Jawa, nerima, bersyukur, nggak boleh marah sama Tuhan, pasti Tuhan punya misi nih. Jangan-jangan saya dijadiin media untuk ngebagi cerita dan terjadilah hari ini alhamdulillah. Saya ngerasa ini menjadi satu, eee, hutang saya yang tadinya tabu cerita, ya sekarang tak buka, ya. Tabu jadi tak buka deh. Orang tuh kalau kena Covid diumpet-umpetin gitu. Kalau saya langsung, wah cerita-cerita. Dan saya nggak malu terhadap kekurangan ibaratnya cacat yang saya rasakan sekarang mudah-mudahan hanya temporer. Saya jadi punya memori fog, lupa, lemes, udahlah itu kekurangan saya yang saya harus jalani mudah-mudahan semuanya membaik. Kalau dokter waktu itu saya kontrol, saya pernah tanya, "Emang paru-paru yang bercak-bercak dan makin lama makin banyak kabutnya itu bisa bersih lagi, Dok?" Dokter jawabnya begini, "Ya bisa aja." Nggak firm gitu loh. Itu yang bikin, "Kok bisa aja sih?" Gitu. Nah jadi, satu sama lain pasien berbeda-beda obatnya, dan saya pernah ngalamin bahwa saya benar-benar menutup diri saat itu sangat introvert introvert, extremely introvert. Teman-teman begitu saya blast, saya sakit Covid, banyak sekali, perhatian, empati masuk ke WA dan saat itu bukannya terima kasih saya malah sebel. Saya menutup diri, sama sekali nggak mau buka handphone. Ada yang nelponin miss call berapa kali, nggak mau. Jadi itu sakit mental. Empati menjadi annoying buat saya, ngeri banget gitu. Tapi setelah saya sembuh, saya bukain satu-satu, aduh, I should have thanking so much to my friends gitu. Terima kasih banyak, ada yang mau kirim obat, ada yang mau kirim jamu, kirim apa dan lain-lain. Dan saya juga senyum-senyum, kalau membaca artikel bahwa Covid bisa, eee, as simple as ditangani oleh minyak kayu putih, enggak juga gitu loh, saya mengalami satu hal yang berat banget. Itu mungkin tentang imun aja gitu. Nah jadi teman-teman, setelah keluar dari rumah sakit, saya pikir sudah sembuh. Saya mau, ya keluarlah outdoor activities, ternyata belum boleh. Dokter bilang saya minimal harus diisolasi 2 minggu dulu. "Kenapa Dok?" Gitu. Ini kebalik prosesnya. 2 minggu saya isolasi bukan karena saya yang menularkan sisa virus, tapi justru saya yang sangat ringkih, imunnya rendah, kalau ketemu orang rumah, ketemu teman, kita nggak tahu mereka punya virus apa, bisa menjangkiti saya. Yang paling ringan adalah virus
pilek kayak virus apa gitu. Jadi saya sangat ringkih, nggak boleh ketemu orang. Tahan-tahanin saya dari akhir Juni sampai dengan awal Agustus, itu beneran isinya rumah sakit, isolasi sendiri, terus cuman ditemenin sama HP. Nah, ini tentang recovery. Saat saya, sudah boleh keluar rumah, saya latihan napas. Untuk mengurangi batuk, saya tiap hari latihan napas. Ini udah mending batuknya, biasanya tiap hari masih batuk, nggak keruan. Saat saya lagi santai weekend duduk-duduk, saya didongengin sama suami saya. Saat didongengin itulah saya baru tahu bahwa saya hilang ingatan. Bahasa kampungnya, saya hilang ingatan. "Hah, bener saya begitu?" Gitu. Iya, saya nggak ingat apa-apa. Jadi pernah ada suatu saat, waktu di rumah sakit yang pertama, saya keluar dari kamar rawat, saya makan di kafe, di restoran, sampai suami saya mau besuk, dicari di kamar nggak ada. Itu si Rizka. Saya nggak sadar, sama sekali nggak bisa ingat peristiwa itu. Jadi saya pakai kursi roda ke kafetaria, makan sendiri aja tenang-tenang. Saya nggak ingat. Dicariin kemana-mana, akhirnya ketemulah di kafetaria bahwa saya lagi makan. Saya nggak bisa ingat itu. Itu yang paling gila, kenapa saya kabur-kabur gitu ya. Terus yang kedua, saya nggak ingat gimana ceritanya dari rumah sampai ke rumah sakit saat saya COVID. Ternyata saya disetirin sama anak saya, beneran sebelahan berdua, alhamdulillah anak saya nggak kena. Suami saya lagi kerja, jadi beneran dianterin berdua sama anak saya, ditungguin di UGD terus sampai saya dianterin ambulans, itu semuanya saya nggak ingat. Jadi disitulah sebetulnya yang membuat saya sedih, tapi begitu saya pelajari ilmunya bahwa ada memory fog yang saya harus maklumi, ya anggaplah itu bukan kecacatan ya, kekurangan saya selama lagi dalam proses pemulihan, ya sudah, saya harus menerima itu dan pelan-pelan saya harus mencoba mengingat dengan keluarga, teman-teman, makanya saya pengen mingle terus supaya ingat. Berikutnya dalam masa recovery yang saya sadari adalah motorik saya. Kalau teman-teman yang di HRDI mungkin ingat bahwa saya bikin foto-foto 17 Agustusan itu adalah semata untuk melatih motorik saya mainan handphone, mengoperate komputer lagi, karena setiap berapa detik saya mengoperate itu saya gemeter. Saya udah nggak kuat gitu, ngeri deh. Dan kalau ngetik hurufnya salah-salah, meleset-meleset. Jadi saya malah mencari pekerjaan yang saya cukup enjoy untuk melatih motorik saya bisa kembali. Mudah-mudahan itu bisa cepat gitu. Tapi ya cari kerjanya yang enak-enak aja kayak ngedit-ngedit foto, bikin-bikin apa gitu. Dan ternyata setelah saya pelajari ilmiahnya memang iya, motorik terganggu. Jadi memory fog ada, motorik ada, kalau weakness ada ya, lemes pasti ada. Batuk pasti ada, tapi 2 itu, yang saya alamin betul mungkin jarang jarang dibahas di media. Tapi kalau udah dengan baca begitu saya ngerti, saat saya lagi ngalamin, gemeter gitu, saya cuman ngetawain diri saya sendiri aja, "Oh si Rizka lagi kayak gini, udah nggak stres lagi." Di rumah sakit yang ketiga yang saya udah positif, itu Iya? setiap kali saya menyentuh permukaan wajah saya, leher saya, pundak saya, Mhm. itu sakit, orang kesetrum. Oh, gitu. Jadi, apakah ini gitu, apakah Covid kayak gini gitu, kok saya nggak pernah baca artikelnya ya, Mhm mhm. Mmm. terus ya udah akhirnya si suster cuman kasih kayak Voltaren kayak gitu, nggak Mhm. hilang gitu. Tiap saya pegang Iya. pipi, aduh sakit, digeser jadi sakit, nggak ngerti itu kenapa. Kondisi makin hari makin baik, saya yakin Tuhan itu, ngasih saya PR untuk meneruskan menyebarkan ini ke teman-teman. Ternyata empati itu bagaimana action yang dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. So, gimana caranya? Ya mau nggak mau lewat pertanyaan komunikasi. Tapi kalau bertanya kayak tadi, Rizka di teks nggak mau jawab, oke, berarti kasih space buat Rizka. Rizka lagi nggak mau. Mhm. So we just try to respect apa yang dia inginkan. Gitu ya, Riz ya? Iya.
Kalau sekarang udah begini terus. Apalagi Latihan motorik. jadi siap-siap menjawab selalu ya. Jadi Daripada teman-teman tremor terus, aduh, dengan pusing. senang hati sekarang Kepleset Rizka. terus, huruf kepleset. Berarti dengan texting Rizka membantu occupational, melatih Iya, supaya latihan. jari-jarinya benar gitu ya. Iya, oke Mbak Meti, Okay, Mbak thank Tika, you. dari saya cukup. Terima kasih banyak. Insya Allah niat baik ini untuk berbagi ada manfaatnya. Ini hanya Yes. cerita, bukan dokter. This is my personal experience aja dan pasti akan berbeda dengan other experience juga karena COVID berbeda-beda impact-nya. Terima kasih banyak. Selamat malam.